Sebelumnya, perkenalkan saya Risma Sabila dengan NPM 17195043. Perkenalkan, nama saya Sadina Wita Putri dengan NPM 17195003. Perkenalkan, nama saya Fathur Rohim dengan NPM 17195010. Perkenalkan, nama saya Yudiani dengan NPM 17195001. Di sini kami membuat alat peraga yang berjudul jargonometri atau jari trigonometri. Pada pemaparan alat peraga ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang ketiga, cara kerja. Dan yang keempat adalah penerapan pada soal. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang sudut. Di dalam segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang saling tegak lurus dan satu sisi terpanjang yang disebut hipotenusa. Trigonometri didefinisikan sebagai perbandingan dua sisi segitiga tersebut. Perbandingan trigonometri ada 6 macam, yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Sehingga untuk mempermudah siswa dalam mencari nilai sudut-sudut istimewa, kami membuat sebuah alat peraga yang bernama jargonometri atau jari trigonometri. Dan alat peraga ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10 SMA. Ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat alat peraga jargonometri. Tujuan alat peraga jargonometri adalah untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi trigonometri, khususnya dalam mencari nilai sudut-sudut istimewa. Yang kedua, ada manfaat alat peraga jargonometri. Manfaat alat peraga jargonometri ada dua, yaitu bagi guru dan bagi peserta didik. Bagi guru, satu, dapat membantu guru untuk mempermudah penyampaian materi trigonometri, khususnya mencari nilai sudut-sudut istimewa. Yang kedua, dapat memudahkan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang kedua, ada manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, dapat meningkatkan minat dalam pembelajaran dan mencari nilai sudut-sudut istimewa. Yang kedua, dapat memudahkan siswa dalam memahami materi trigonometri, khususnya dalam mencari nilai sudut-sudut istimewa. Bagaimana cara kerja alat media yang bernama jargonometri? Ini ada dua tapak tangan. Di sini adalah tapak tangan kanan yang bernilai cos, lalu di sini adalah tapak tangan kiri yang bernilai sin. Di sini ada 5 jari. Untuk ibu jari bernilai 0, untuk telunjuk bernilai setengah, untuk jari tengah bernilai setengah akar 2, lalu jari manis bernilai setengah akar 3, lalu ada kelingking yang bernilai 1. Di sini terdapat penambang lengkungan yang melengkung. Ada panah berwarna biru untuk bernilai positif dan berwarna merah bernilai negatif. Bagaimana sih untuk mencari nilai-nilai kotangan, untuk sekan, tangan, lalu kosekan? Untuk mencari hal tersebut kita menggunakan sebuah sistem kotangan theta, cos theta dibagi sin theta. Lalu bagaimana cara mencari sekan theta? Dengan cara 1 dibagi cos theta. Lalu mencari tangan theta, sin theta,
garis panah berwarna merah. Jadi kalau merah itu keterangannya negatif. Dan di situ 180 derajat itu nilai posisinya negatif 1. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sini. Misal kita ingin mencari sudut 60 derajat, itu nilainya berapa? Kita lihat pada lengkungan 60 derajat itu terletak pada jari manis yang bernilai setengah akar 3. Nah, kita jika ingin mengetahui setengah akar 3 ini negatif atau positif, kita lihat pada letak 60 derajat itu terletak pada berwarna merah atau panah biru. Ternyata berwarna biru, maka disimpulkan bahwa sudut 60 derajat nilainya itu setengah akar 3. Agar lebih jelas, kita akan mempelajari tadi. Misal kita ingin mencari nilai C pada sudut 315. Kita lihat pada lengkungan 315 derajat itu terletak pada jari tengah. Jari tengah ini nilainya setengah akar 2. Positif atau negatif, kita lihat dari mana pada 315. Ternyata 315 derajat terletak pada garis merah. Maka disimpulkan bahwa nilai 315 derajat nilainya itu negatif setengah akar 2. Selanjutnya, agar kita lebih jelas dalam menggunakan alat trigonometri ini, maka saya akan menjelaskan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sin 45 derajat ditambah cos 135 derajat. Kita lihat pada papan trigonometri, sin 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Selanjutnya cos 135 derajat, kita lihat pada papan. Cos 135 derajat itu terletak pada jari tengah yang nilainya setengah akar 2. Dan letak dari 135 derajat itu pada garis panah berwarna merah. Jadi nilainya negatif. Negatif setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 ditambah negatif setengah akar 2 hasilnya 0. Lanjut contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu sin 30 derajat dikali cos 60 derajat dikurangi cos 30 derajat dikali sin 60 derajat. Kita lihat pada papan, sin 30 derajat itu nilainya sin 30 derajat terletak pada jari telunjuk yang nilainya setengah. Kita tulis setengah. Dan dikali cos 60 derajat. Nilai dari cos 60 derajat itu setengah, terletak pada jari telunjuk. Kita tulis setengah. Dikurangi cos 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat itu terletak pada jari manis yang nilainya setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3. Dan dikali sin 60 derajat. Nilai dari sin 60 derajat itu terletak pada jari manis yang nilainya setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3. Selanjutnya tinggal kita hitung setengah dikali setengah itu hasilnya 1/4. Terus dikurangi setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 itu
hasilnya langsung saja 3/4. Selanjutnya 1/4 dikurangi 3/4 itu hasilnya negatif 2/4, atau bisa kita perkecil menjadi negatif setengah. Selanjutnya kita akan mencari sekan 240 derajat. Di sini kita lihat rumus sekan yaitu 1/cos theta. Kita tulis 1/, kita mencari cos 240 derajat. Di sini cos 240 derajat terletak pada jari telunjuk yaitu setengah. Karena tanda panah berwarna merah jadi bernilai negatif. Jadi cos 240 derajat sama dengan negatif setengah. Kita tulis negatif setengah sama dengan negatif 2/1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari tan 210 derajat. Kita lihat rumus di sebelah sini. Tan sama dengan sin theta per cos theta. Kita berarti akan mencari sin 210 derajat terlebih dahulu. Sin 210 derajat terletak pada jari telunjuk yang bernilai setengah, dan karena panah berwarna merah jadi nilai sin 210 derajat sama dengan negatif setengah. Kita tulis negatif setengah per, kita mencari cos 210 derajat. Cos 210 derajat terletak pada jari manis yaitu setengah akar 3, berhubung tanda panah berwarna merah jadi nilai cos 210 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3. Kita jadikan perkalian jadi negatif setengah dikali negatif 2/akar 3 sama dengan 2, kita coret 2, jadi negatif 1 dikali negatif akar 3 sama dengan 1/akar 3. Selanjutnya nomor 5, kosek 30 derajat. Di sini rumusnya adalah kosek theta sama dengan 1 dibagi sin theta. Kita tulis 1 dibagi sin 30 derajat. Kita lihat di trigonometri, sin 30 derajat itu terletak di jari telunjuk yang bernilai setengah. Karena di sini garisnya berwarna biru, maka bernilai positif. Kita tulis 1/1/2. Maka hasilnya adalah 2. Lanjut untuk soal nomor 6. Di sini terdapat kosek 300 derajat. Berarti di rumus untuk mencari kosek adalah 1 dibagi sin theta. Maka kita tulis 1/sin 300 derajat. Kita lihat di trigonometri, sin 300 derajat adalah di jari manis yang senilai 1/2 akar 3. Karena di sini terdapat garis berwarna merah, maka bernilai negatif. Berarti 1 negatif 1/2 akar 3. Maka hasilnya adalah negatif 2/3/3. Sangat mudah bukan untuk mempelajari perbandingan trigonometri. Contoh berikutnya yaitu kita mencari nilai kotangan 60 derajat. Kita lihat rumus kotangan yaitu cos dibagi sin theta. Kita masukkan cos 60 derajat dibagi sin 60 derajat sama dengan, kita cari rumus nilai dari cos 60 derajat yaitu 60 derajat terletak pada jari telunjuk yang bernilai setengah dan tanda panahnya berwarna biru yang artinya positif. Jadi nilai dari cos 60 derajat adalah setengah. Kita tulis setengah
dibagi sin 60 derajat. Sin 60 derajat berada pada jari manis yang bernilai setengah akar 3 dan tanda panahnya berwarna biru yaitu bernilai positif. Jadi nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian kita hitung setengah dikali 2 dibagi akar 3. Kemudian kita coret 1 dikali 1 per akar 3 yaitu 1 per akar 3. Kemudian kita kalikan sekawan yaitu dengan dikali akar 3. 1 dikali akar 3 yaitu akar 3. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Atau 1 per 3 akar 3. Jadi nilai potongan 60 derajat yaitu 1/3 akar 3. Dan untuk soal yang terakhir yaitu kita mencari nilai tan 60 derajat dikali sin 30 derajat dibagi cos 60 derajat. Kemudian kita cari tan 60 derajat. Diketahui rumus tan yaitu sin dibagi cos. Kita tulis terlebih dahulu sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat dikali sin 30 derajat dibagi lagi cos 60 derajat. Kemudian kita mencari sin 60 derajat. Pada alat peraga ini sin 60 derajat berada di jari manis yang bernilai setengah akar 2 dan bernilai positif karena berada pada tanda panah biru. Nilai sin 60 derajat itu setengah akar 3 dibagi cos 60 derajat. Cos 60 derajat berada di jari telunjuk yang bernilai setengah dan bernilai positif karena berada pada tanda panah berwarna biru. Dibagi setengah. Kemudian kita mencari nilai sin 30 derajat. Sin 30 derajat terletak pada jari telunjuk yang bernilai setengah dan berada tanda panah berwarna biru yang artinya positif. Jadi nilai sin 30 derajat itu setengah. Kita masukkan. Kemudian dibagi cos 60 derajat. Cos 60 derajat terletak pada jari telunjuk yang bernilai setengah dan bernilai positif karena berada pada tanda panah berwarna biru. Kita masukkan cos 60 derajat itu setengah. Kemudian kita hitung setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3 dikali 1/2 dibagi 1/2. Kita hitung akar 3 dikali 2 yaitu akar 3 dibagi 2 kemudian dibagi setengah akar 2. Kemudian kita hitung lagi, diubah menjadi perkalian yaitu akar 3/2 dikali 2/1 sama dengan 2 akar 3/2. 2 akar 3 dibagi 2